para perbekel yang terdampak tol Gilimanuk-Mengwi kembali menyatukan misi. Kali ini para perbekel mengambil tindakan untuk bersurat kepada pejabat Gubernur Bali, minta dipertemukan langsung dan minta penjelasan mengenai kelangsungan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti informasi perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia. Dalam video sebelumnya sudah saya bahas mengenai pertemuan para perbekel terdampak tol Gilimanuk-Mengwi yang ingin kejelasan proyek tersebut. Baru-baru ini kembali dilakukan pertemuan yang dalam intinya mendapatkan kesimpulan bahwa para perbekel yang terdampak ini akan menyurati pejabat Gubernur Bali untuk minta dipertemukan dan diberi penjelasan langsung mengenai kelanjutan tol Gilimanuk-Mengwi. Sejumlah perbekel terdampak tol Gilimanuk-Mengwi yang tergabung dalam forum perbekel terdampak tol kembali menggelar pertemuan lanjutan pada Sabtu 30 September 2023 lalu di kantor Desa Buahan, Tabanan, yang sebelumnya juga sudah dilakukan pada seminggu sebelumnya. Mereka menggelar pertemuan kembali untuk mempertegas gerakan apa yang harus dilakukan untuk kelanjutan proyek tol Gilimanuk-Mengwi yang sudah 3 tahun lebih belum ada kejelasan dari pemerintah Provinsi Bali. Dalam pertemuan itu ada sebanyak 10 perbekel yang hadir, diantaranya di Kecamatan Selimadeg Barat, perbekel Desa Lalang Linggah, perbekel Desa Lumbung, perbekel Desa Bengkelsari, dan perbekel Antosari, perbekel Desa Selimadeg Kecamatan Selimadeg, Kecamatan perbekel Desa Buahan, perbekel Wanasari, Desa Bantas, dan perbekel lainnya. Koordinator Forum Perbekel Terdampak Tol I. Nyoman Arnawa mengatakan pertemuan ini untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di Balai Kantor Desa Antosari, Selimadeg Barat pada Jumat 22 September 2023 lalu. Para perbekel di sini berkomitmen dan menyatakan pendapat langkah apa yang akan ditempuh soal kelanjutan tol. Mengingat warga terus mempertanyakan karena sampai saat ini belum ada realisasi tol. Dari hasil pertemuan ada beberapa sikap yang diambil, yakni pihaknya akan bersurat kepada PJ Gubernur Bali untuk bertemu langsung, bisa dikatakan semacam audiensi. Harapannya dengan begini bisa untuk menyampaikan aspirasi dan mudah-mudahan pejabat Gubernur Bali bisa memfasilitasi soal bagaimana kepastian jalan tol tersebut. Selain itu, bertemu dengan pejabat Gubernur Bali untuk menjawab keresahan masyarakat yang bertanya-tanya soal kelanjutan tol Gilimanuk-Mengwi yang sudah lama mangkrak. Dengan sikap yang diambil ini mudah-mudahan direspon oleh pejabat Gubernur Bali. Untuk diketahui, urun rembuk dilakukan karena sudah 4 tahun lebih tidak ada kejelasan proyek tol Gilimanuk-Mengwi, apakah dilanjut atau tidak proyek tol tersebut. Karena ini semakin membuat masyarakat desa yang terdampak kecewa dan bertanya-tanya, apakah benar pemerintah serius soal pembangunan tol atau apa sebenarnya yang terjadi dalam proyek ini sehingga tidak terlaksana sampai tahun 2023 hingga berakhir masa jabatan Gubernur Bali Wayan Koster. Warga setidaknya meminta kejelasan yang transparan. Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi direncanakan tuntas tahun 2028 mendatang, di mana pengerjaan tol itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Badan Usaha Jalan Tol PT Tol Jagat Geti Bali dengan pembiayaan melalui konsorsium. Tol sepanjang 96,84 km yang perkiraan menghabiskan biaya investasi sebesar 24,6 triliun
Khusus di wilayah Tabanan sendiri, pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi akan melintas di 22 desa dengan 7 kecamatan di Tabanan yang menghabiskan lahan sekitar 1069,44 hektar. Tapi kini tidak ada kejelasan pembangunannya. Masyarakat terdampak dalam hal ini diwakili para perbekal akan meminta kejelasan langsung mengenai kelanjutan tol Gilimanuk-Mengwi. Warga ingin tahu apa kendala tol Gilimanuk-Mengwi terhenti. Jika memang akan segera dilanjut, sudah sampai manakah sekarang? Harapannya kali ini semoga pejabat Gubernur Bali bisa merespon keluhan masyarakat ini. Setidaknya sekedar memberi kejelasan mengenai kelanjutan tol tersebut. Karena sampai dengan saat ini warga terus bertanya-tanya. Mungkin itulah informasi yang dapat saya sampaikan dan sedikit aspirasi sebagai perwakilan warga terdampak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.